Ya, baik. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukiman Saputra, bisa dipanggil Syauki. Dengan NIM saya sendiri adalah 2103012214018. Di sini saya dari kelas A, kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai entrepreneurial thinking and learning dari buku 5 dan bab 5. Nah, yang pertama-tama itu mengenai evolusi pemahaman tentang pemikiran kewirausahaan. Pada awalnya, penelitian tentang kewirausahaan banyak dipengaruhi oleh pendekatan psikologis dan kepribadian. Pendekatan ini berusaha menjelaskan bahwa kewirausahaan memiliki serangkaian karakteristik pribadi tertentu yang membedakan mereka dari orang lain. Apa saja yang sifat-sifatnya diasosiasikan dengan kewirausahaan antara lain? Yang pertama, kebutuhan akan profesi tinggi. Yang kedua, toleransi terhadap ambiguitas. Dan yang ketiga, kecenderungan mengambil resiko. Dan yang keempat adalah lokus kendali terinternal. Namun, pada studi ini demi menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut tidak selalu hadir pada semua wirausahaan. Tidak cukup menjelaskan mengapa seorang dapat menjadi pengusaha yang sukses. Banyak wirausaha juga justru berkembang dari lingkungannya. Dari sinilah kemungkinan muncul pendekatan baru yang menekankan cara berpikir dan memproses informasi atau dikenal dengan pendekatan kognitif. Berikutnya, pendekatan kognitif atau cara berpikir kewirausahaan. Pendekatan kognitif ini melihat kewirausahaan bukan hanya hasil dari karakter bawaan, tetapi juga dari cara seseorang berpikir, menafsirkan informasi, dan membuat keputusan dalam ketidakpastian. Wirausahawan seringkali dihadapkan dengan situasi yang kompleks dan tidak memiliki cukup data untuk membuat keputusan rasional sepenuhnya. Oleh karena itu, mereka mengandalkan heuristik, yakni strategi berpikir sederhana atau jalan pintas mental yang membantu mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada point of view kewirausahaan. Yang pertama, wirausahaan ini bukan hanya dari hasil dari karakter bawaan, tapi juga cara berpikir, menafsirkan informasi, dan membuat keputusan. Yang kedua, sifat kewirausahaan yang ada overconfidence atau terlalu percaya diri, atau ilusi of control, ilusi bahwa mereka dapat mengendalikan semua faktor. Pola pikir seperti ini seringkali membantu mereka bertindak cepat dan menangkap peluang yang tidak disadari oleh orang lain. Nah, sifat tambahan dari si seorang wirausahawan ini cenderung memiliki efikasi diri atau self efficacy yang tinggi, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk mencapai keberhasilan. Nah, yang terakhir, dampak dari suatu sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Hal ini menjelaskan mengapa dua individu dengan kemampuan sama dapat memiliki hasil yang berbeda karena tingkat keyakinan yang diri dalam bertindak juga berbeda. Nah, berikutnya ada pembelajaran kewirausahaan atau entrepreneurial learning. Jadi poin, beberapa poin. Yang pertama ada pembelajaran dari pengalaman langsung. Wirausahawan ini belajar paling efektif melalui keterlibatan langsung dalam bisnis, seperti menghadapi pelanggan, mengelola keuangan, dan mengatasi krisis. Yang kedua, pembelajaran dari kegagalan. Kegagalan ini dipandang bukan sebagai akhir, melainkan sebagai suatu pelajaran untuk mengetahui suatu yang akan bernilai di masa depan. Yang ketiga, pembelajaran dari orang lain melalui interaksi eh, antar sosial dengan mentor dan jaringan profesional atau networking. Wirausahawan ini memperoleh pengetahuan baru tanpa harus mengalami semuanya secara langsung. Dan yang kelima, pembelajaran reflektif. Wirausahawan sering melakukan refleksi diri terhadap keputusan dan hasil yang telah dicapai. Jadi, wirausahawan ini sering sekali memikirkan apa sih yang telah ia capai dan apa yang akan ia capai ke depannya agar tujuan mereka ini tetap tercapai. Yang terakhir, pembelajaran adaptif. Dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama. Jadi tidak hanya berdasarkan pengetahuan atau prinsip dari wirausahawan itu tidak cukup apa namanya kurang kurang untuk apa namanya kurang membantu, tapi juga ada pembelajaran adaptif seperti belajar dari adaptasi. Yang hal ini akan membantu para wirausaha untuk lebih cepat berkembang dibanding dengan yang
tidak atau sulit untuk beradaptasi. Nah, yang berikutnya adalah kognisi, motivasi, dan pola pikir kewirausahaan. Jadi, selain aspek-aspek yang telah saya sebutkan seperti belajar, bab ini akan membahas struktur kognitif dan inovasi internal yang mendorong perilaku kewirausahaan. Nah, jadi mental wirausahawan ini cenderung memiliki mental model atau pola berpikir khas yang membantu mereka mengendalikan pola, menghubungkan pengalaman masa lalu dan peluang baru, serta membuat keputusan strategis dalam kondisi tidak pasti. Artinya, wirausahaan ini, seorang wirausaha menjadikan apa yang telah ia capai atau apa yang baik itu baik atau buruk, para wirausaha ini belajar dari apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, motivasi wirausaha. Motivasi intrinsik mendorong wirausaha untuk tetap gigih bahkan ketika menghadapi hambatan besar. Artinya, seorang usahawan ini tidak mudah pantang menyerah, karena meskipun banyak tantangan atau hambatan besar, mereka tetap akan selalu gigih pada prinsip mereka dan tujuan mereka. Terus ada pembelajaran organisasi dan kolektif. Yang pertama, pembelajaran kolektif dalam usaha kecil maupun startup. Pembelajaran kolektif terjadi ketika anggota tim sering sekali berbagi pengalaman dan informasi. Proses ini menciptakan budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, seorang usahawan penting sekali untuk memiliki partner atau teman. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat bekerja sendiri, tapi mereka akan dibantu dalam hal adaptif dan inovasi-inovasi ke depannya untuk usaha-usaha mereka. Yang kedua ada kegagalan wirausaha. Ketika sebuah tim wirausaha menghadapi kegagalan, mereka tidak hanya mencari siapa yang salah, tapi bagaimana sistem atau perusahaan tersebut dapat diperbaiki. Jadi mereka ini tidak bukan tipe orang yang suka menyalahkan satu sama lain atau menyalahkan diri mereka sendiri, tapi menjadikan sebuah kegagalan itu sebagai pembelajaran mereka itu sendiri. Yang ketiga ada peran pembelajaran. Pembelajaran kolektif juga berperan penting dalam membentuk kapabilitas dinamis atau dynamic capabilities. Kemampuan organisasi untuk memperbarui strategi, struktur, sumber daya secara terus-menerus sesuai perubahan lingkungan bisnis. Artinya apapun yang baru dalam lingkungan tersebut harus mereka cepat-cepat beradaptasi agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru, baik itu seperti contohnya pasar atau apapun yang sedang tren di pasar seperti itu. Nah, yang terakhir kesimpulan, jadi model pribadi seorang wirausahawan yang efektif bukanlah sekadar individu yang sifat bawaan tertentu, melainkan seorang yang memiliki pola pikir terbuka, berorientasi dan pada pembelajaran, dan mampu bereaksi cepat terhadap perubahan. Wirausahawan dapat dipelajari melalui refleksi pengalaman pembelajaran berkelanjutan. Siapapun dapat mengembangkan sifat entrepreneurial mindset. Pola pikir ini meliputi kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan di bawah ketidakpastian, kreativitas dalam memecahkan masalah, serta kemauan untuk belajar dari setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Jadi, menurut saya sendiri, seorang wirausaha adalah seorang yang tidak mudah putus asa dan seorang yang mudah beradaptasi. Selain itu, kemampuan materi yang dimiliki oleh seorang wirausahawan tidaklah cukup untuk membantu mereka. Diperlukan seperti bantuan eksternal, seperti dibantu oleh orang lain, baik itu networking ataupun partner dari bisnis demi melanjutkan sebuah bisnis mereka agar tercapai tujuannya. Selain itu, pengalaman dari seorang wirausahawan juga sangatlah penting, di mana pengalaman apa yang telah mereka capai akan membuat pembelajaran itu sendiri bagi mereka. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.